Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isya Sumaniti dengan NIM akhir 062 dari kelompok 14 Praktikum Penelitian Operasional 1 pada modul 3 yaitu analisis sensitivitas. Pada modul kali ini, saya akan menyelesaikan sebuah permasalahan analisis sensitivitas menggunakan dua software yaitu Excel dan POMQM. Nah, langsung saja di sini permasalahannya sudah ada, yaitu sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang, di antaranya lemari pakaian kaca atau K, lemari piring atau P, dan lemari lipat atau J. Setiap barang tersebut diproses pada tiga bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 70 jam pada bagian pengukuran, 50 jam pada bagian pemotongan, dan 90 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit jemuran lipat dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Keuntungan per unit lemari pakaian kaca itu adalah $2, lemari piring itu $4, dan jemuran lipat itu $3. Permasalahan perusahaan furnitur tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita disuruh membuat model matematika dari persoalan di atas jika perusahaan industri home furnishing ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Lalu, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Dan berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran? Lalu disuruh menjelaskan. Nah, yang terakhir itu apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk H dengan harga jual $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit dengan proses pengerjaan yaitu 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Baik, di sini saya sudah membuat model matematikanya, yang dimana di sini kita ketahui ada tiga barang atau tiga produk, yaitu lemari pakaian kaca, lemari piring, dan jemuran lipat. Yang dimana di sini kita memberikan variabelnya, yaitu untuk lemari pakaian kaca itu K, lemari piring itu P, dan jemuran lipat itu J. Nah, untuk fungsi tujuannya yaitu max Z sama dengan 2K ditambah 4P ditambah 3C. Yang dimana ini merupakan diketahui di soal tadi. Nah, lalu dengan fungsi kendalanya itu ada 3K ditambah 4J ditambah 2J kecil dari sama dengan 70, itu untuk bagian pengukuran. Nah, lalu ada 2K plus 1P plus 2J lebih kecil dari sama dengan 50 untuk kendala bagian pemotongan. Dan lalu ada 1K plus 3P plus 2J lebih kecil dari sama dengan 90 itu untuk bagian perakitan. Dengan K, PJ-nya itu besar dari sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencari keuntungan yang optimalnya. Jadi, kita akan menggunakan software yang pertama yaitu POMQM. Nah, lanjut di sini kita akan menyelesaikan menggunakan software yang pertama yaitu POMQM. Nah, ini apabila sudah dibuka softwarenya, di sini langsung saja kita pilih yang linear programming. Nah, di sini langsung saja kita masukkan judulnya sesuai yang ingin kita buat. Nah, di sini untuk number of constraint-nya, karena diketahui tadi ada tiga, yang mana itu ada pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Jadi di sini kita bikin tiga. Nah, lalu untuk number of variable-nya, tadi kan variable-nya itu ada tiga. Yang pertama itu ada lemari pakaian kaca, ada jemuran lipat, dan ada lemari piring. Jadi di sini juga kita masukkannya tiga. Dan di sini adalah kita pilih maximize karena kita akan mencari keuntungan optimalnya atau keuntungan maksimumnya. Lalu di sini langsung saja kita pencet OK. Nah, di sini kita bisa ganti, di sini kita ganti sesuai itunya tadi, itu di mana ada di sini tuh ada pengukuran, lalu ada pemotongan, lalu ada perakitan. Nah, di sini kita bisa ganti tadi dengan variabelnya itu K untuk lemari pakaian kaca, lalu
P untuk lemari piring, dan J untuk jemuran lipat. Nah, di sini kita langsung masukkan saja nilai maximize-nya, yaitu fungsi Z max-nya tadi, yaitu di sini ada 2, di sini 4, dan di sini 3. Nah, untuk pengukuran untuk K-nya itu di sini tadi kita masukkan fungsi kendalanya, yang mana di sini ada 3, di sini 4, di sini 2, lalu di sini ada 2, di sini 1, di sini 2, di sini ada 1, 3, di sini ada 2. Nah, untuk RH ini untuk tandanya udah benar ya, itu kecil dari sama dengan. Nah, untuk RHS-nya tadi diketahui untuk pengukuran itu eh, batas maksimumnya itu adalah 70. Di sini kita masukkan 70. Nah, untuk pemotongan tadi diketahui batas maksimumnya itu adalah 50. Dan untuk perakitan itu adalah 90. Nah, apabila sudah, kita tinggal menekan tombol solve di sini. Kalau kita sudah memasukkan semuanya, kita di sini langsung pencet solve. Nah, di sini langsung diketahui bahwa solusi optimalnya untuk lemari pakaian kaca itu 0, dan untuk lemari piring itu 6,67, dan untuk jemuran lipat itu adalah 21,67, dengan keuntungan maksimumnya atau keuntungan optimalnya itu $91,67. Baik, selanjutnya, kalau tadi kan kita mencari keuntungan optimalnya yaitu menggunakan software OpenGM. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan software Excel. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya, yang di mana di sini saya sudah memasukkan juga eh, nilai fungsi tujuan dan fungsi maximize-nya. Yang mana di sini ada pengukuran, ada 342, 212, 132, sama seperti pada POM-QM tadi. Nah, di sini langsung saja pada tabel total ini kita akan memasukkan itu menggunakan sum product. Di sini kita ketik sama dengan, lalu sum product, lalu kita pilih yang bagian baris pengukuran tiga-tiganya, lalu kita kita tekan titik koma, lalu kita pilih yang solusi optimal tiga-tiganya juga. Nah, lalu ini langsung saja kita kunci kunci sekali dengan menekan Fn F4. Nah, lalu kita enter. Nah, kalau sudah kita untuk bagian bawahnya kita drag saja sampai ke bawah, kita drag. Nah, di sini kita pilih solver. Nah, di sini untuk bagian set objektifnya kita masukkan yang eh, nilai total keuntungannya. Di sini kita pilih ini. Nah, untuk bagian by changing variable cell-nya kita masukkan yang solusi optimal tiga-tiganya. Nah, lalu untuk bagian set objektifnya yang itu, yang bagian itu kita pilih yang max karena kita akan mencari keuntungan maksimumnya. Nah, di sini kita langsung add saja. Kita masukkan nilai yang total. Ini kita karena kebetulan dia memiliki tanda yang sama, jadi kita tinggal pilih ketiga-tiganya aja. Nah, di sini tandanya udah sama. Nah, untuk konsulennya kita masukkan yang ini, tiga-tiganya juga. Nah, lalu kita add lagi. Nah, di sini juga sama, karena dia memiliki tanda yang sama, itu besar dari sama dengan. Jadi kini di sini juga kita pilih ketiga-tiganya. Nah, di sini tandanya kita ganti, kita samain sama di tabel. Nah, di sini kita juga masukin tiga-tiganya. Nah, lalu kita pencet OK. Nah, untuk bagian seret solvingnya kita pilih yang simplex LP. Nah, kalau sudah kita pencet saja solve. Nah, untuk ini kita pilih ketiga-tiganya. Nah, kalau sudah kita pencet OK. Nah, di sini langsung muncul yaitu solusi optimalnya untuk K itu sama dengan 0. Nah, eh, P untuk P-nya itu 6,67 dan J-nya itu 21,67. Yang dimana K ini adalah lemari pakaian kaca itu 0 solusi optimalnya, dan untuk lemari piring itu 6,67, dan untuk jemuran lipat itu 21,67, dan keuntungan maksimumnya yang kita peroleh itu 91,67, sama seperti pada
hasil dari pom QM yang kita buat tadi. Nah, lanjut kita akan mencari shadow price-nya. Nah, di sini kita akan mencari shadow price-nya, lalu change factor, dan reduce cost-nya. Nah, untuk shadow price-nya kita akan mengambil iterasi 3 dari POMQM tadi. Di sini kita balik lagi ke software POMQM tadi. Di sini kita balik ke software POMQM. Anyway, di sini kita akan balik ke software POMQM, lalu kita pilih yang iterasi. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, lalu kita perbesar saja. Nah, di sini kita pilih yang iterasi terakhir, yaitu iterasi ketiga. Di sini langsung saja kita copy semuanya untuk kita eh, salin ke Excel-nya. Kita copy. Kalau sudah di copy, di sini kita langsung masukkan saja ke ininya, guys, ke tabel iterasinya. Nah, kalau sudah, di sini untuk bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitannya, di sini kita masukkan nilai dari select 1, select 2, dan select 3. Nah, untuk pengukuran itu kita masukkan nilai ZC dari select 1. Untuk pemotongan kita masukkan nilai ZC dari select 2. Dan untuk perakitan nilai ZC dari select 3. Di sini kita langsung saja pencet sama dengan, lalu kita pilih ini, lalu enter. Nah, di sini kita tinggal drag aja ke sampingnya. Nah, lanjut kita akan mencari change factor-nya untuk penambahan 7 jam pada proses pengukuran dan pengurangan pada 7 jam proses pengukuran. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya, di mana di sini ada tabelnya untuk solusi lama. Di sini kita masukkan nilai kuantitinya yang dari eh, nilai P, nilai J, dan select 3-nya. Di sini kita langsung saja ketik sama dengan, lalu kita pilih yang ini, lalu enter. Nah, lalu di sini langsung saja kita drag ke bawah, biar yang bawahnya juga ngikut. Nah, Nah, untuk perubahan itu kita dapatkan dari nilai hasil kali dari select 1 kita kali dengan 7. Karena kita menambahkannya dengan 7. Karena di sini itu penambahan 7 jam pada proses pengukuran. Jadi kita kali dengan 7. Itu sama dengan nilai pada select 1 kita kali dengan 7. Lalu enter. Nah, di sini kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, untuk bagian solusi baru, solusi baru ini kita dapatkan dari hasil penjumlahan solusi lama dengan perubahan. Jadi di sini langsung saja kita jumlahkan dari solusi lama kita jumlahkan dengan perubahan. Nah, langsung saja enter. Nah, ini langsung saja kita drag ke bawah. Nah, apabila sudah mencari nilai solusi baru, kita akan mencari nilai keuntungan baru, yang dimana ini didapatkan dari hasil solusi baru, kita kalikan dengan dengan iterasi 3, yaitu 430 ini kita kalikan dengan solusi baru. 4 dikali 8,9998 ditambahkan dengan 3 dikali 20,49 ini. Jadi ini sama dengan 4 kita kali dengan solusi baru baris pertama, lalu kita jumlahkan dengan iterasi 3 baris kedua dikali dengan solusi baru baris kedua, lalu ditambahkan lagi dengan iterasi 3 baris ketiga dikali dengan solusi baru baris ketiga. Langsung aja enter. Nah, untuk didapatkan itu keuntungan barunya 97,50. Nah, untuk keuntungan lama kita ambil dari nilai ZJ. Yang dimana di sini nilai ZJ-nya adalah 91,67. Di sini langsung saja sama dengan, lalu kita pilih nilai ZJ yang dari sini, lalu kita enter. Nah, sudah didapatkan. Di sini kita dapatkan keuntungan lamanya itu 91,67. Itu sama seperti nilai ZJ ini. Nah, untuk mencari perubahannya, kita tinggal mengurangkan nilai keuntungan baru dengan keuntungan lama. Di sini sama dengan keuntungan baru kita kurangkan dengan keuntungan lama. Lalu enter. Nah, di sini didapatkan setelah penambahan 7 jam pada proses pengukuran, didapatkan perubahan sebanyak 5,83. Nah, kalau tadi untuk penambahan, nah selanjutnya kita akan mencari untuk pengurangan pada proses pengukurannya itu selama 7 jam.
Nah, ini sama juga pada tabel solusi lama, kita akan memasukkan nilai kuantiti tadi, sama seperti pada penambahan. Di sini kita sama dengan, sama seperti tabel sebelumnya, lalu kita drag saja. Nah, untuk perubahan juga sama, akan tetapi kalau tadi kita kalikan dengan 7, nah sekarang kita kalikan dengan minus 7, karena dia itu merupakan pengurangan, sehingga kita mengalikannya dengan minus. Jadi di sini tuh sama dengan nilai pada selek 1, kita kali dengan minus 7, karena dia pengurangan. Lalu kita enter. Nah, di sini langsung saja kita drag ke bawah. Nah, untuk solusi barunya juga sama, yaitu hasil penjumlahan dari solusi lama dengan perubahan. Hasil penjumlahan dari solusi lama dengan perubahan. Lalu kita enter, kita drag ke bawah. Nah, untuk keuntungan barunya juga sama seperti di atas, yaitu hasil penjumlahan dari perkalian iterasi 3 dengan solusi baru. Ini sama dengan 4 dikali dengan ini, lalu ditambah dengan 3 dikali yang ini. Nah, untuk keuntungan lamanya juga kita ambil dari nilai ZJ. Nah, lalu untuk perubahannya sama seperti yang sebelumnya, itu keuntungan baru kita kurangkan dengan keuntungan lama. Sini sama dengan keuntungan baru kita kurangkan dengan keuntungan lama. Nah, di sini didapatkan hasil perubahannya yaitu negatif 5,83. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari reduce cost-nya, yang dimana tadi pada permasalahannya diketahui bahwa apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk, yaitu sebuah jemuran handuk, dengan harga jualnya itu $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit, dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Nah, di sini kita akan mencari. Nah, untuk mencarinya, di sini sudah ada tabelnya, sudah saya buat. Nah, untuk pada tabel ini, di sini jumlah yang diperlukan yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Di sini tadi diketahui di soal bahwa dia membutuhkan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Di sini kita masukkan saja 3, 4, 1. Nah, untuk nilai per jam kita dapatkan dari nilai pada shadow press tadi, yaitu di sini. Pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Kita pilih nilai yang ini. Di sini sama dengan, kita pilih ini, lalu enter. Nah, di sini kita klik saja ke samping. Nah, untuk totalnya, ini kita dapatkan dari hasil perkalian jumlah yang diperlukan dikali dengan nilai per jam. Jadi di sini sama dengan 3, kita kalikan dengan 0,83. Terus enter. Nah, begitupun sebelahnya juga kita drag saja. Nah, untuk total biaya, itu adalah hasil total dari yang total ini. Jadi di sini sama dengan sum, kita menggunakan sum, lalu ini, lalu enter. Nah, didapatkan total biayanya itu 5,17. Nah, sedangkan pada permasalahan tadi diketahui bahwa dia akan menjual eh, harga jualnya itu adalah $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit. Sedangkan di sini kita dapatkan total biaya produksinya apabila dia ingin memproduksi produk baru yaitu jemuran handuk yaitu 5,17, sehingga dapat kita simpulkan bahwa perusahaan tersebut tetap harus memproduksinya karena apabila dia tetap memproduksi jemuran handuk, dia akan tetap mendapatkan keuntungan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.